Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore kali ini kita kembali bertatap muka dalam kuliah sore dengan judul materi adab majlis sekaligus adab dalam masjid. Sebelum kita memasuki, saya ingin mengajak teman-teman semua, baik yang ada di Tanah Uzlah sini atau di Masjid Al-Mahdi maupun teman-teman yang ada di rumah, mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Hari ini saya merasa agak aneh. Saya menyusun materi ini seperti bolak-balik, susah. Saya merasakan ada yang aneh. Jadi hari ini kita sama-sama baca istighfar, karena saya merasakan ada yang aneh. Dan sepertinya kita sedang dalam masa ujian. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang adab di dalam masjid sekaligus adab dalam majelis. Saya bikin satu paket, karena sebelumnya sudah saya sampaikan adab menuntut ilmu ya bagian dari adab majelis. Karena dua-duanya mulia, jadi kita perlu mengetahui seluk-beluknya dari A sampai Z. Bagaimana tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat dulu dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah maka berdirilah kamu, Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian hadis dari ini tadi tentang majelis ya. Kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, apabila seseorang di antara kalian datang ke majelis, hendaklah ia memberi salam. Jika ia ingin duduk, duduklah, maka hendaklah ia duduk. Apabila ia berdiri hendak keluar, hendaklah ia memberi salam. Kemudian yang berikutnya ini
dalil tentang masjid. Surah Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Ini sama dengan menyekutukan Allah atau syirik, tapi dalam bentuk doa atau penyembahan. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu masjid Allah untuk menunaikan salat wajib, maka setiap langkahnya Allah akan hapuskan satu dosa dan mengangkat satu derajat. Berapa langkah dari rumah, dari Sawang tadi ke sini? Yang ngos-ngosannya belum dihitung ya. Ini baru jumlah langkah saja kita bisa hitung, belum lagi kita berada di tanah uzlah, itu beda lagi. Ini yang normal. Jadi satu langkah dihapuskan satu dosa dan diangkat satu derajat. Untung atau untung? Alhamdulillah. Jadi kita di sini berlipat-lipat. Kemudian hadis yang lain, sesungguhnya masjid-masjid itu tidaklah layak untuk sesuatu dari kotoran dan najis, tetapi untuk zikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Inilah mungkin dalil kenapa kita tidak selalu diperbolehkan untuk makan di dalam masjid, karena nanti kalau ada yang jatuh dia jadi kotor, mengotori masjid. Jadi sekali-sekali tidak mengapa, tapi kalau berkali-kali mulai jadi masalah. Apalagi anak-anak yang makan. Anak-anak kan udah kebiasaan, sunnatullahnya dia makannya berantakan. Itu sudah sunnatullah. Kita masuk ke perinciannya, adab dalam masjid. Kemana Pak? Yang hadis pertama, yang ini. Sudah Pak Sugi? Yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang pertama, adab dalam masjid. Yang pertama, memasuki masjid dengan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Apa doanya, Abid? Hah? Dia masuk masjid apa? Aku apa artinya? Apa artinya? Yang mengatakan artinya rahmatmu. Allah muftahli. Dalam riwayat lain ada Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ada juga yang penambahan dengan salawat. Jadi yang doa intinya tetap Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini ada riwayatnya, diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jadi itu riwayat pertamanya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah ia berdoa,
Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar hendaklah ia berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian dari karuniamu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian ada riwayat dari Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid, beliau membaca salawat dan salam dan mengucapkan Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Jadi ada tambahan, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Jadi kalau salawatnya bisa macam-macam. Jadi nggak ada ketentuan bentuk salawat sama salamnya. Bisa Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Ini riwayatnya dari Fatimah radhiyallahu anha. Dari sisi makna, memohon rahmat Allah karena masjid adalah tempat turunnya rahmat, bisa zikir, salat, ilmu maupun Al-Quran. Jadi ini kita bagian bentuk kerendahan hati, kita meminta kepada Allah supaya dimudahkan. Kemudian yang kedua pintu-pintu rahmat menunjukkan banyaknya jalan yang bisa didapat dari keberadaan di masjid. Contohnya kita bisa berniat i'tikaf. Jadi kalau sudah berniat i'tikaf maka semuanya akan bernilai ibadah. Jadi masjid bisa digunakan untuk berbagai macam kebaikan. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam masjid, maka sebaiknya salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Kalau sudah masuk waktu salat bisa sepaket. Jadi salatnya kita misal salat rawatib sebelum asar, maka bisa sudah sepaket, itu bagian dari tahiyatul masjid. Kalau masjidnya Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Jadi tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah itulah tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Kalau di kita selain Masjidil Haram, maka tahiyatul masjidnya adalah salat 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Salah satunya tidak membawa bau yang mengganggu. Ini bisa macam-macam. Kenapa dulu larangannya dilarang makan bawang. Jadi yang makan bawang mentah dilarang. Karena ini anuannya, jadi dilarang mengganggunya. Itu dari sisi bau. Bisa jadi kalau kita di sini kan kalau nggak mandi sehari mungkin nggak keciuman, nggak kedengaran baunya ya. Tapi kalau di luaran sana itu setengah hari udah baunya minta ampun. Di sini sepertinya sehari belum terasa. Karena kalau seminggu sepertinya udah mulai ada rasa. Maksud saya apa? Kita berusaha sama-sama membersihkan diri supaya kitanya bebas itu dan teman kita di sebelah pun tidak merasakan ya setengah tersiksa. Mau mengucapkan salah nggak diucapkan tersiksa, ya kan? Sabar, setelah itu pingsan.
Dan Nabi itu paling suka dengan wewangian. Dan wangi yang paling Nabi suka itu adalah kasturi. Seperti apa baunya? Wangi. Sama yang satunya yang dari minyak apa namanya? Yang dari ikan paus itu apa? Bahasa Arabnya al-ambar. Jadi paus itu al-ambar. Jadi mau muntahan ikan paus, jadi muntahannya kayak batu gitu tapi muncul di air. Itu ternyata mahal, miliaran harganya karena dibikin minyak harum. Dan itu lebih dominan karena baunya tidak terlalu menyengat, biasanya untuk perempuan. Kalau yang kasturi itu baunya menyengat, dan itu untuk laki-laki karena memang seperti itu. Jadi yang dari paus itu baunya tidak terlalu menyengat, dan itu cocok untuk perempuan sebenarnya. Jadi perempuan itu jangan baunya kedengaran sampai beberapa meter. Itu bisa membawa ya merangsang itulah. Makanya itu bagian dari tabaruj istilahnya. Harusnya memang ada materi tabaruj khusus nanti. Jadi yang bapak-bapaknya paham, ibu-ibunya paham, jadi saling mengingatkan. Dan paling banyak rentan itu remaja. Yang keempat, berpakaian sopan dan menutup aurat. Ini kita paham semua. Kita dalam beribadah itu sebaiknya dengan pakaian terbaik, karena itu bagian dari kesempurnaan iman ternyata. Yang kelima, menjaga ketenangan. Makanya teman-teman yang masuk dalam Satgas Adab itu sering mengingatkan kita tentang ini. Ada di luar ternyata suaranya. Ini bagian dari ini nih. Tidak berbicara keras, tidak bercanda berlebihan, tidak membuat kegaduhan. Jadi di dalam masjid dilarang tidak berbicara keras, karena kalau ada teman kita yang beribadah, kita berbicara di belakang, itu lumayan mengganggu. Jangankan itu, ada teman kita salat, kita membaca Al-Quran, padahal kan sama-sama baik tuh, tetap dilarang. Jadi dilarang membaca Al-Quran terlalu nyaring, teman kita yang salat terganggu. Seperti itu aturannya. Nah, kita lihat tentang keterangannya, tidak membuat gaduh atau keributan. Quran surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa tidak boleh gaduh saat ibadah bacaan Al-Quran atau majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah, setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, maksudnya ketika salat, maka janganlah sebagian kalian mengganggu yang lain, dan janganlah meninggikan suara dalam bacaan melebihi yang lain. Artinya tadi, ketika ada yang lain salat dan kita membaca tilawah Al-Quran, itu jangan sampai bacaan kita mengganggu kehusukan teman yang salat. Itu baca Al-Quran. Bagaimana kalau bercanda? Artinya lebih lagi. Harusnya seperti itu cara memahami. Itu nanti mungkin masuk kategori fikih prioritas. Nanti ada lagi tentang fikih prioritas, yang mana harus didahulukan ketika ada dua yang bertentangan. Artinya tadi kan dua-duanya baik, yang mana didahulukan. Nabi SAW juga bersabda, nah, kan ada barisnya ya? Mana Pastiawan? Barisnya mana Pastiawan? Kalau saya salah barisnya gimana nih? Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum wa syira'akum wa usumatikum wa rafa aswatikum. Kalau salah barisnya tolong dibenerin. Saya udah lama nggak belajar nahwu sama saraf. Jauhilah masjid kalian dari anak-anak kecil, orang gila, itu majanin,
orang gila jual beli. Itu termasuk mungkin yang biasa buka apa jual online tuh apa ya, jangan buka Shopee di masjid atau transfer, sama transaksi itu jual beli jadinya. Jadi saya keingetan itu jadi keluar ke masjid, keluar dulu lah transfer gitu. Itu namanya hilah. Mas Arif, itu hilah namanya. Bersiasat. Tapi hilah itu nanti ada dua ya, hati-hati. Hilah itu ada dua. Jangan sampai seperti cerita ketika dia jadi hilah itu contoh hilah yang agak aneh. Dia paham nisab zakat. Jadi ketika kan syaratnya satu haul sama masuk nisab nih, masuk nisab zakat. Contoh kalau emas 85 gram dan umurnya harus 1 tahun. Nah, karena terlalu pintar dalam memahami agama, dibikinlah yang jadi sebentar lagi masuk 1 haul, 1 tahun emas tadi umurnya 85 gram. Sebentar lagi masuk ya udah dijual. Trik. Siasat itu namanya. Saya khawatir masuk kategori gini, ya tentang hilah itu. Ketika di samping neraka, jadi dia nggak masuk neraka, tapi dimasukin dalam drum. Ketika itu dia panas, gelinding ke neraka. Ditanya sama, nggak dimasukin neraka, tapi ngelinding sendiri. Jadi hilah itu bahasa lainnya apa tadi? Siasat. Kalau saya istilah hilah itu sebenarnya ngakalin. Kalau bahasa lainnya mungkin dipolitiki. Kalau lebih aman, lebih baik keluar satu tubuh, Mas Arif, daripada transfernya di luar. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada dua pertentangan lebih baik keluar dari masalah itu. Penjelasan ulama, Imam Nawawi dalam Majmu' dimakruhkan mengeraskan suara di masjid tanpa keperluan yang syar'i, karena hal itu mengganggu orang salat dan orang yang berzikir. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bercanda itu seperti garam dalam masakan, sedikit dibutuhkan, tetapi bila berlebihan akan merusak rasa. Benar itu. Garam itu kalau berlebihan jadi asin. Bagus bahasanya ini. Jadi bercanda boleh asal benar, tidak berlebihan, tapi banyak bercanda dilarang karena matikan hati. Hati mati. Terlalu banyak bercanda. Kemudian membuat gaduh dilarang keras, apalagi di masjid dan majelis ilmu, karena mengganggu ibadah. Kita lanjut. Kemudian yang keenam, adab dalam masjid tidak menjadikan masjid sebagai tempat jual beli atau urusan dunia semata. Hadisnya sudah tadi. Kemudian yang ketujuh, memakmurkan masjid dengan ibadah, salat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran dan kajian. Sudah juga tadi hadisnya. Yang kedelapan, keluar masjid dengan kaki kiri sambil membaca doa keluar masjid. Jadi tadi masuknya dengan kaki kanan dan berdoa, kemudian keluar masjid kaki kiri dan berdoa juga. Ini adab ini simple, tapi kadang kita lupa, apalagi kalau lagi kebelet. Benar apa benar? Ini potongan hadisnya, saya ambil potongannya saja. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik
Dan apabila keluar hendaklah ia berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian dari karuniamu. Min fadlik itu maknanya lebih besar ke arah rezeki. Ini masih ada pemaknaannya, makna doa al-masjid mohon fadilah atau karunia Allah, karena setelah keluar masjid kita kembali ke urusan dunia, kita butuh rezeki, perlindungan dan pertolongan Allah. Imam Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan, didoakan rahmat saat masuk karena akan beribadah, didoakan karunia saat keluar karena kembali kepada urusan dunia. Nah, ini sudah masuk adab majelis lagi. Masih ada kesamaan tetapi ada perbedaan. Ini pun sebenarnya sudah waktu saya sampaikan di adab menuntut ilmu, sama. Niat yang ikhlas menghadiri majelis karena Allah, bukan ria atau mencari popularitas. Apa hadisnya, Abid? Niat ikhlas itu apa hadisnya? Nah, ayo, tunggu, ayo. Nggak ikut kayaknya, Pak. Innamal a'malu binniyat. Oh. Apa sambungannya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya. Hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yabiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Alhamdulillah, barakallah. Hafalan waktu anak-anak itu nempelnya lama sampai tua insya Allah. bedanya orang tua itu cepat hafal tapi cepat keluar, Mas Jul. Orang tua itu diibaratkan seperti menulis di atas air, cepat jadi tapi cepat hilang. Itulah tantangan kita kan, disuruh menghafal 10 hadis 1 bulan. Ya, cepat ingat tapi cepat lupa. Anak-anak itu agak lambat tetapi dia ketika sudah nempel susah keluar. Jadi beruntunglah yang masih anak-anak di sini. Kemudian memberi salam ketika masuk dan keluar majelis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim wa idza arada ay yaquma falyusallim falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Maksudnya itu derajat hadisnya hasan. Itu ilmu mustalah hadis namanya. Itu kalau itu nggak nyampe kita belajarnya itu. Biar Pak Setiawan, Mas Uda yang tahu. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi suatu majelis, maka hendaklah ia memberi salam, dan apabila ia hendak berdiri meninggal majelis, maka hendaklah ia kembali memberi salam. Tidaklah salam yang pertama lebih berhak daripada salam yang terakhir. Artinya sama-sama utama. Nanti ada masalah memberi salam ketika orang lagi salat. Sebentar ya. Seingat saya ada, karena majelisnya di dalam masjid, maka ini ada permasalahan. Sebentar kita lewati dulu ini. Saya carikan materinya di bawah. Nah, bagaimana dengan memberi salam kepada orang yang sedang salat? Nanti kan bagian dari majelis, kemudian mungkin ada yang salat ketika majelisnya belum mulai, dan itu di masjid. Jadi kadang kita nggak sadar salam itu bagus
Tetapi bagaimana ketika kondisinya seperti ini? Hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku pernah bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam sementara beliau sedang salat? Bilal berkata, beliau menjawab salam dengan memberi isyarat mengangkat tangan. Kalau dijawab batal, karena kalimat orang kedua itu nggak boleh dalam salat. Waalaikum, kum itu kalimat orang kedua. Kum itu kan kamu. Waalaikumsalam. Jadi kalimat itu batal. Jadi cuma isyarat. Yang menjadi masalah yang beri salamnya nggak paham-paham, nunggu salam atau dijawab salam. Kalau posisi sujud atau ruku apa ya? Jangan. Kalau kita lagi posisi ruku, Gimana gitu ya? lagi sujud lagi ruku nih gimana? Apa wajib Kita baca terus dulu ya. Suhaib berkata, aku pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang salat. Lalu aku memberi salam, maka beliau menjawab dengan isyarat. Tadi sama, mengangkat tangan. Dari hadis ini dipahami bahwa orang salat tidak boleh berbicara untuk menjawab salam, tetapi cukup dengan isyarat. Sama ketika orang salat sunat, kita nggak tahu dia salat sunat, kita mau ngikut imam ke dia, itu juga diberi isyarat membenarkan kita. Tapi yang masalah itu makmumnya nggak paham isyarat ini. Itu apa maksudnya itu? Ini apa istilahnya? Itu masalah lagi itu. Jadi saya pernah salat sunat, tiba-tiba ada orang di belakang ngikut, kan dia salat wajib, saya salat sunat, saya beri kode, dia nggak paham. Ya. Tapi dalam hukum fikih masih nggak masalah sebenarnya. Kita ngikut orang salat sunat, kita salat wajib nggak masalah. Karena tadi kan kita salat sunat kan cuma 2. Nanti dia bingung sendiri. Ada yang sebagian bingung. Tadi salat apa ya? Salat zuhur misalnya kan 4 rakaat. Tiba-tiba orang diikuti cuma salat sunat 2 rakaat. Pas dia selesai, ada yang ilmunya belum sampai, dia bingung sendiri. Ada yang saya ketemu dia salam ikut imam. Memang permasalahannya karena belum belajar. Kalau belum belajar harus belajar. Tapi itu kan permasalahan. Kemudian pendapat ulama, jumhur ulama Maliki, Syafi'i sama Hambali makruh memberi salam kepada orang yang sedang salat. Niat kita kan baik nih, memberi salam kepada teman. Cuma yang jadi masalah semuanya pada salat karena lagi di masjid. Jadi karena orang salat nggak bisa menjawab salam. Namun tidak haram kalimatnya. Artinya nggak berdosa. Cuma ya tadi dua-duanya harus paham. Lupa gitu ya, waalaikumsalam, batal deh. Jangan sampai seperti cerita 3 orang itu. Kata yang satu, kamu batal gara-gara bicara. Kata yang satunya, alhamdulillah saya nggak bicara. Jadi artinya batal semua kan, gara-gara ilmunya kurang. Ulama Hanafi, sebagian mereka memandang tidak dianjurkan memberi salam kepada orang salat, bahkan dianggap makruh tahrim. Jadi makruhnya mendekati pengharaman. Karena salam itu ucapan, ya kan butuh jawaban. Sedangkan orang salat tidak boleh berbicara. Jadi antara membenturkan 2 masalah jadinya. Jadi kesimpulan mayoritas ulama membolehkan salam tetapi makruh. Lebih baik tidak memberi salam agar tidak membebani orang yang sedang salat. Jadi kan ini ada 2 masalah. Salam tetap dianjurkan di majelis ilmu, tetapi dengan suara rendah tidak mengganggu. Ini untuk
majelis ilmu ya. Jadi kalau misalnya nih kita lagi berlangsung seperti ini, tiba-tiba ada yang datang, itu jangan nyaring-nyaring, kaget nanti yang di muka malah lupa sampai mana tadi. Jadi suara liris saja. Sir itu. Gini kalau sir tuh. Bukan bisik-bisik masih ada suaranya. Sir itu suara hati. Begini Pak berarti ya kalau sir tuh. Nah itu kadang bikin nggak fokus. Ya bisa gitu. Tadi lagi asik nerangkan sesuatu yang penting, tiba-tiba bersalam assalamualaikum, nyaring ya. Karena semangat, ya itu kaget yang di muka. Mana tadi ya? Kan bisa seperti itu. Jadi dan alhamdulillah waktunya udah sampai. Sampai kesimpulan dan sampai waktunya. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita lanjut ke bagian kedua, supaya tidak terlalu panjang. Sedikit, yang penting kita masuk. Jadi sedikit kita amalkan, itu lebih baik dari banyak nggak dapat apa-apa. Baik, sebelum menutup kembali kita melanjutkan saya pakai ini khawatir saya lupa. Karena biasa tampil kalau di muka itu kadang ada gugup-gugupnya dikit. Jadi biar lupa saya bisa melihat kembali. Kita baca surah 10 ayat surah Al-Kahfi. Bagian dari perlindungan kita di akhir zaman. Mari kita bersama-sama membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.